Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semua untuk siswa dan siswi Pak Guru di rumah masing-masing ya. Kali ini dalam pembelajaran daring sistem online karena masa pandemi. Jadi Pak Guru memberikan materi melalui video. Baik, untuk anak-anakku semuanya, mari kita ikuti pembelajaran hari ini, yaitu materi pembelajaran kelas 6 tema 1, selamatkan makhluk hidup. Perhatikan baik-baik ya semuanya. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Yaitu pada pembelajaran 1, perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan baik-baik. Tumbuhan yang ada di sawah, di pegunungan, dimanfaatkan oleh sapi, hewan ternak. Yang di sawah dapat dimanfaatkan oleh petani. Ada wortel yang dimanfaatkan oleh ibu tani, dipanen. Kemudian ada ladang rumput, tempat bermain anak-anak semuanya. Itu manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Tumbuhan itu bisa menghasilkan oksigen yang kita hirup. Dengan tumbuhan kita bisa bernafas, anak-anakku semuanya. Dengan tumbuhan alam kita semua akan menjadi hijau. Baik, kita lanjutkan untuk selanjutnya. Kita akan menentukan ide pokok. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama penjelasan dari video berikut ini. Kali ini kita akan belajar cara menentukan ide pokok dengan cara yang mudah sekali. Dan ini adalah beberapa langkah atau beberapa cara yang sangat mudah dipahami, asalkan kalian mau menonton video ini sampai akhir dan mau benar-benar fokus mempelajari apa yang dinamakan ide pokok. Nah, ide pokok ini adalah soal yang paling sering dimunculkan dalam soal-soal ujian sekolah. Soal ide pokok ini biasa kita jumpai di soal SD, soal SMP, SMA, tes masuk kuliah, tes masuk kerja, atau tes-tes yang lain. Soal ide pokok ini mengetes atau mengukur tingkat pemahaman kita terhadap suatu bacaan. Nah, sebetulnya apa itu ide pokok? Jadi ide pokok itu adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf atau ide awal, ide utama. Jadi gagasan yang masih dasar untuk membentuk suatu paragraf yang utuh. Jadi kata kunci yang bisa kita gunakan untuk mencari ide pokok adalah paragraf itu membahas tentang apa. Jadi membahas apa. Ketika kita mencari ide pokok itu kita baca, kemudian bacaan itu membahas tentang apa. Nah, itu adalah ide pokok. Jadi ini nama-nama lain dari ide pokok yang sebetulnya itu sama dengan ide pokok. Terus bagaimana cara kita menentukan ide pokok dengan mudah? Saya akan menjabarkan dalam video ini 4 cara mudah dalam mencari ide pokok. Yang pertama adalah dengan cara kita mencari kalimat utamanya terlebih dahulu. Dengan mencari kalimat utama, kita akan lebih mudah dalam mencari ide pokok. Satu cara atau cara pertama adalah ambil langsung dari kalimat utama. Jadi ide pokok itu kita ambil langsung dari kalimat utamanya. Di sini saya punya sebuah paragraf. Bisa kita baca, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat.
Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Ini satu paragraf yang terdiri dari 4 kalimat. Terus yang manakah kalimat utamanya? Dari bacaan ini kita bisa ambil kalimat utamanya, yaitu kalimat yang paling depan. Mengapa? Karena satu paragraf ini membahas tentang manfaat buah kedondong. Jadi kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat 4 itu membahas tentang manfaat buah kedondong. Nah, berarti kalimat utama itu sudah sesuai, yaitu kalimat pertama. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Ini adalah kalimat utamanya. Ya sudah. Dari kalimat utama yang sudah kita dapatkan ini merupakan ide pokok. Jadi ini merupakan ide pokok. Sehingga kita dapatkan ide pokoknya, yaitu kalimat utamanya tadi, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Ini cara mudah pertama. Cara mudah kedua masih berkaitan dengan kalimat utama, yaitu dengan mengurangi kata dalam kalimat utama. Terkadang kalimat utama itu terlalu panjang, sehingga kita kurang-kurangi, nanti akan menjadi ide pokok. Saya masih menggunakan paragraf yang tadi. Ini kalimat utamanya ada di depan. Kita tinggal menghilangkan salah satu atau dua kata untuk membuat ide pokok. Dan di sini saya menghilangkan kata buah, sehingga kalimat utamanya adalah kedondong memiliki berbagai manfaat. Ini cara mudah kedua. Selanjutnya cara mudah ketiga, yaitu membalik atau menyimpulkan kalimat utama. Setelah kita dapat kalimat utama, kita balik kalimat itu, kita simpulkan kalimat itu sehingga menjadi ide pokok. Contohnya adalah ini, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Kita balik saja sehingga bisa dihasilkan beberapa ide pokok berikut. Yang pertama adalah manfaat buah kedondong. Jadi kan kita tinggal membaliknya. Atau yang kedua, berbagai manfaat buah kedondong. Ini lebih detail karena berbagai itu menyatakan banyak manfaat. Yang ketiga, kegunaan buah kedondong. Pada dasarnya sama, manfaat, kegunaan itu pada dasarnya sama. Kita cari sinonimnya saja. Ada alternatif kata yang lain. Atau yang terakhir ini adalah khasiat buah kedondong. Itu adalah cara yang ketiga, cara yang cukup mudah untuk kita pahami. Dan terakhir ini adalah cara yang keempat, dengan menyimpulkan isi paragraf. Ini terjadi jika kita mendapati kalimat utama itu kurang mewakili isi dari satu paragraf. Itu tetap jadi kalimat utama tapi belum mewakili isi dari satu paragraf. Contohnya adalah paragraf seperti ini. Ini adalah hewan berkaki 4. Hewan ini termasuk herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Dagingnya menjadi komoditas pokok di Indonesia. Saat hari Idul Adha, hewan ini sering dijadikan hewan kurban. Hewan ini adalah sapi. Satu paragraf ini membahas tentang sapi, dan kata sapi ada di kalimat terakhir, sehingga bisa dikatakan bahwa kalimat terakhir adalah kalimat utama. Kalimat utama ini kurang mewakili jika ide pokoknya adalah hewan ini adalah sapi. Kurang menyasar pada ide awal. Sehingga kita simpulkan saja, satu paragraf ini ide pokoknya adalah ya bahas tentang sapi. Berarti kita simpulkan satu paragraf itu adalah ciri-ciri sapi atau deskripsi sapi. Nah, itu tadi 4 cara mudah dalam menentukan ide pokok. Semoga cara-cara ini tadi bisa membantu orang-orang dalam menjawab soal ide pokok. Begitu. Nah, itulah tadi penjelasan cara-cara menentukan ide pokok ya anak-anakku semuanya. Baik, untuk materi selanjutnya kita lanjutkan.
perkembangbiakan generatif. Mari kita simak bersama-sama. Kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif ya anak-anakku semuanya. Diperhatikan dan didengarkan penjelasan. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin pada tumbuhan itu biasanya diawali dari penyerbukan. Penyerbukan itu artinya adalah jatuhnya serbuk sari di atas kepala putih. Sebelumnya kita akan mempelajari lagi bagian-bagian dari bunga. Yang pertama yaitu tangkai bunga. Tangkai bunga itu merupakan bagian yang menghubungkan bunga dengan batangnya. Sedangkan dasar bunga yaitu merupakan bagian ujung tangkai bunga yang membesar dan menjadi tempat melengkapnya mahkota bunga. Di atasnya tangkai, setelah itu ada benang sari. Langsung di benang sari itu terdiri dari tangkai sari dan juga kepala sari. Kepala sari ini adalah tempatnya serbuk sari. Sementara di sini ada tangkai putih dan juga kepala putih. Benang sari itu jatuh ke kepala putih sehingga terjadilah yang namanya penyerbukan. Berikut adalah struktur dari bunga. Yang pertama, benang sari ini sebagai alat kelamin jantan. Benang sari sebagai alat kelamin jantan. Sedangkan putih ini sebagai alat kelamin betina. Fungsi dari mahkota yaitu untuk menarik serangga. Karena penyerbukan juga dibantu oleh serangga. Di antaranya biasanya serangga itu menghampiri atau menghinggapi bunga yang berwarna cerah. Makanya biasanya mahkota ini fungsinya yaitu untuk menarik serangga. Selain itu juga ada kelopak di bawahnya mahkota yaitu untuk melindungi mahkota saat kuncup. Selanjutnya hasil dari perkembangbiakan generatif tumbuhan yaitu dari segi sifat adalah kombinasi dari kedua induknya. Sedangkan hasilnya bisa dikatakan tidak sama persis seperti induknya. Agar lebih jelas, simaklah video berikut ini. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, buluh serbuk sari menuju ruang bakal biji. Di ruang bakal biji terjadi pembuahan yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil pembuahan dinamakan zigot. Zigot berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah menjadi daging dan buah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah mangga, jambu, rambutan, kedelai, jagung, dan padi. Nah, itu adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sampai jumpa. Selanjutnya, Pak Dayat akan menjelaskan tentang jenis-jenis penyerbukan. Ada 4 jenis penyerbukan. Yang pertama yaitu penyerbukan sendiri. Yang kedua yaitu penyerbukan tetangga. Yang ketiga penyerbukan silang. Yang keempat penyerbukan bastar. Saya akan menjelaskan dari yang penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri artinya adalah penyerbukan yang terjadi apabila benang sari yang jatuh pada kepala putik berasal dari bunga itu sendiri. Dari bunga itu sendiri, dan tentu saja yang dapat melakukannya adalah bunga yang lengkap yang memiliki putik dan benang sari sekaligus. Selanjutnya yang kedua yaitu penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga adalah penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari yang jatuh di kepala putik berasal dari bunga lain tetapi masih pada satu pohon atau satu tanaman atau satu tumbuhan. Sedangkan yang ketiga yaitu penyerbukan silang.
Penyerbukan silang adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari yang jatuh di kepala putih berasal dari bunga lain yang sejenis, tetapi berbeda pohonnya. Artinya dari dua pohon, tetapi pohonnya pohon yang masih sejenis, ya. Contohnya pohon kamboja dengan kamboja, kamboja merah dengan kamboja kuning, sama-sama satu jenis kamboja, seperti itu. Yang terakhir yaitu penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari yang jatuh di kepala putih berasal dari bunga lain yang tidak sejenis. Ya, itu dinamakan penyerbukan bastar. Nah, bagaimana apabila serbuk sari jatuh di atas kepala putih? Bisa terjadi karena angin, bisa terjadi karena bantuan serangga. Serangga ini bisa kupu-kupu, lalat, lebah, kumbang, dan lain-lain. Dan juga bisa dibantu oleh air. Dalam hari ini adalah air hujan. Ya. Jadi serbuk sari bisa jatuh di kepala putih karena bantuan angin, serangga, atau air. Ada beberapa ciri bunga yang dapat diserbukan oleh serangga. Yang pertama, mahkotanya besar. Itu salah satu cirinya. Yang kedua yaitu mahkotanya berwarna mencolok. Yang ketiga memiliki bau yang khas. Yang keempat menghasilkan nektar atau madu. Karena serangga hinggap di bunga itu mencari nektar atau madu. Sementara ciri-ciri bunga yang diserbukan oleh angin yaitu yang pertama, serbuk sari banyak, kecil, ringan. Yang kedua, kepala sarinya besar. Yang ketiga, tangkai sarinya panjang. Yang keempat, kepala putih berbulu dan terentang keluar dari bunga. Ini fungsinya untuk menerima serbuk sari yang jatuh. Yang terakhir yaitu mahkota kecil atau tidak punya mahkota. Sementara bunga yang diserbukkan oleh angin itu biasanya dia banyak sekali, ya. Ini gambarnya seperti ini. Ya, biasanya sering kita lihat apabila kalian main-main, biasanya main bunga ini, kalian tiup sehingga serbuk sarinya berterbangan. Oke, sampai ketemu lagi. Selalu semangat, jangan pantang menyerah, tetap belajar. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku, sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang ASEAN. ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Mari kita simak kembali kehidupan videonya. sosial budaya masyarakat ASEAN. Brunei Darussalam. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini, banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata Nah Baru yang diucapkan oleh Awang Alak Tatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional, dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog,
Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Ilanggo, Bicol, Waray, Pampango, dan Pangasinan. Tarian Tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Tamase yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari bahasa Sanskerta berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan, yaitu mobil dan bahan bakar sangat mahal. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Malaysia. Patung Dewa Merunggu di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Capes, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Merunggu. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdapat dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya, banyak gedung peninggalan masa Eropa, dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lau. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Tahun baru Laos adalah Bun Phai Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Lu Kau Niao, yang artinya anak turun nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat. Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer menggunakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer menggunakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga diri dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan. Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai, yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama.
antara lain Siam, dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat, dan Thailand. Ramakien adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh paling dihormati. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang seduh di poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan teh poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai Iced Tea dan disajikan dingin. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut Long Yi mirip sarung Indonesia. Namun, kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Long Yi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran, matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Ao Dai. Topi caping pun banyak ditemukan di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingkli, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dingkli. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Nah, sekarang kalian sudah mendengarkan penjelasan dari tadi untuk materi kita hari ini. Untuk itu selanjutnya tentang tugas-tugas tema 1 subtema 1 PB1. Silakan kalian kerjakan, kemudian hasilnya dikirimkan ke Pak Guru. Di sini kita menggunakan Google Form ya, Google Form. Jadi satu orang hanya bisa mengerjakan satu soal saja. Jadi untuk menghindari kerumunan, jadi tidak ada belajar kelompok, belajar di rumah masing-masing. Kalau ada sesuatu yang kurang mengerti, silakan kalian tanyakan ke Pak Guru langsung, baik Japri ataupun Visi. Terima kasih.